Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mengantar jenazah seorang sahabat Ansor. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke dalam liang lahat tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diam menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorek-korek dengan dahan yang di tangannya. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda, "Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur." Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'izu billahi min azabil qabri. Ista'izu billahi min azabil qabri. Ista'izu billahi min azabil qabri." ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض وجوههم كالشمس ومعهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة إلى آخر. Sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, yaitu mati, turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari, membawa kafan dari surga, maka duduk di depannya sejauh pandangan mata mengelilinginya. Kemudian datang malakul maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil, "Wahai ruh yang tenang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridhonya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka keluar ruhnya mengalir bagaikan tetesan dari mulut kendi tempat air. Maka langsung diterima dan langsung dimasukkan dalam kapan dan dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi ini. Lalu dibawa naik, maka tidak melalui rombongan malaikat, melainkan ditanya, "Ruh siapakah yang harum ini?" Dijawab, "Ruh Fulan bin Fulan." Sehingga sampai ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya, dan pada tiap langit diantar oleh malaikat al-muqarrabun, dibawa naik ke langit yang atas hingga sampai ke langit ketujuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Catatlah suratnya di Illiyin." Kemudian dikembalikan ia ke bumi. Maka daripadanya kami jadikan, dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula akan aku keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah ruh ke jasad dalam kubur. Kemudian datang kepadanya dua malaikat untuk menanya, "Siapa Tuhanmu?"
Maka dijawab, Allah Tuhanku. Lalu ditanya, apakah agamamu? Dijawab, agamaku Islam. Ditanya, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu itu? Dijawab, dia utusan Allah. Lalu ditanya, bagaimanakah kau mengetahui itu? Dijawab, saya membaca kitab Allah, lalu percaya dan membenarkannya. Maka terdengar suara, benar hambaku. Maka berikan padanya hamparan dari surga, serta pakaian surga, dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke surga, supaya ia mendapat bau dan hawa surga. Lalu diluaskan kubur sepanjang pandangan mata. Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata, terimalah kabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu ditanya, siapakah kau? Jawabnya, saya amalmu yang baik. Lalu ia berkata, ya Tuhan, segerakan harinya. Segerakan hari kiamat supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun hamba yang kafir jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malakul maut dan duduk di samping kepalanya, lalu berkata, hai ruh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka tersebar di semua anggota badannya. Maka dicabut ruhnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Maka terputus semua urat dan ototnya. Lalu diterimanya akan dimasukkan dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat basim bagaikan bangkai dan dibawa naik, maka tidak melalui malaikat, melainkan ditanya, ruh siapakah yang jahat dan basi itu? Dijawab, ruh Fulan bin Fulan, dengan sebutan yang amat jelek sehingga sampai di langit dunia. Maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang artinya tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk surga sehingga onta dapat masuk dalam lubang jarum. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu dalam sijin. Kemudian dilempar ruhnya itu begitu saja sebagaimana ayat yang artinya, dan siapa mempersekutukan Allah maka bagaikan jatuh dari langit lalu disambar elang atau burung lalu dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam. Kemudian dikembalikan ruh itu ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya, lalu menanyanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya, saya tidak tahu. Lalu ditanya, apakah agamamu? Jawabnya, saya tidak tahu. Lalu ditanya, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu itu? Jawabnya, saya tidak tahu. Maka terdengar suara seruan dari langit, dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka
dan bukakan baginya pintu neraka, maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rusak tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang busuk wajahnya dan basi baunya, berkata kepadanya, "Sambutlah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Lalu ia bertanya, "Siapakah kau?" Jawabnya, "Aku amalmu yang jelek." Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, jangan keburu hari kiamat. Ya Tuhan, jangan keburu hari kiamat." Nah, itulah perbedaan orang-orang yang beriman, berbuat baik di atas dunia ini dengan orang-orang beriman yang melakukan keburukan-keburukan di atas dunia ini. Semoga kita semua selalu dalam menjalankan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjelaskan kepada umat manusia. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.